Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial sedikit berbagi tentang bagaimana menyiapkan, membuat ya, dan mengimport soal menggunakan format GIF, GIFT pada sistem pembelajaran online berbasis Moodle. Ya, pada kesempatan ini contohnya nanti adalah menggunakan sistem LDRU. Oke, jadi mulai saja. Bahwa tutorial yang saya buat ini adalah menggunakan panduan dari dokumentasi yang dibuat oleh Moodle, panduan resminya di sini. Silakan baca, nanti linknya saya sertakan di bawah, ya. Silakan dibaca. Nah, oke, kemudian saya buatkan sudah dalam contoh format file txt, ya. Nanti ini adalah model penulisannya menggunakan panduan dari GIF format. Oke, jadi ada beberapa ketentuan. Ini ada beberapa simbol-simbol yang perlu ditulis, yang perlu difahami. Dua tanda miring, garis miring, dejer 2 tanpa spasi. Ini digunakan ya kalau misalkan ditulis dalam file soal itu, file txt soal itu, dia adalah untuk memulai komen atau keterangan, bukan bagian dari soal. Ya, jadi boleh ada, boleh tidak. Ini di sini saya tulis optional ya. Oke, jadi kalau semua satu baris diawali dengan tanda garis miring 2, maka dia bukan bagian dari soal. Hanya penjelasan di dalam file ini saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah dua tanda titik. Ya, berarti tanda titiknya ada 4. Ada 2 nanti, bisa 2. Muncul satu pertama adalah sebagai nama soal, contohnya di sini. Ya, nama soal ini nanti kalau sudah diimpor, filenya akan muncul pada sistem pembelajaran Moodle itu akan muncul sebagai apa nama soal, bukan teks soalnya. Nah, yang tanda titik 4 yang kedua, kemudian dia adalah teks berikutnya yang melanjutkan itu adalah teks soalnya. Jadi bisa muncul seperti ini nama soal, kemudian teks soalnya seperti apa. Di sini adalah munculnya nanti terbaca mana yang termasuk ternak ruminansia, misalnya. Nah, kemudian tanda yang berikutnya tidak saya tulis di sini, tapi ada di sini, yaitu tanda kurung kurawal. Jangan lupa ini harus muncul 2. Pembuka, kurung kurawal, dan kurung kurawal penutup. Nah, di antaranya, yang di antara kedua kurung kurawal itu adalah pilihan jawaban. Kalau multiple choice mungkin 4 atau 5 ya misalnya, maka kemudian di sini ditulis di sini. Nah, masalah penulisannya nanti bervariasi, bisa seperti ini di baris ini, kemudian di sini atau yang lainnya. Nanti ada tunjuk contoh di soal berikutnya. Nah, yang perlu dikenali tanda berikutnya adalah sama dengan dan tilde, tanda tilde. Mudah-mudahan istilahnya tidak salah ya, tilde. Oke, ini sama dengan ini adalah digunakan untuk menunjukkan pilihan jawaban benar di sini. Nah, jadi dari soal mana yang termasuk ternak ruminansia, pilihan yang benar adalah sapi. Nah, ayam petelur, kemudian ayam broiler, burung puyuh, dan itik ini adalah jawaban yang salah. Di sini dikasih tanda tilde. Tanda tilde sekali lagi untuk menunjukkan jawaban itu bukan jawaban yang benar, bukan kunci jawaban. Nah, ini cara penulisan model yang pertama menggunakan titik 4 2 kali, kemudian soalnya dirinci seperti ini. Oke, ini pembuka kurung kurawal dan penutup kurung kurawal. Nah, contoh yang kedua adalah seperti ini. Tanpa titik 4. Nah, langsung saja diketik satu baris di sini. Nah, ini akan terbaca nanti di soal ini mulai dari teks model 2 ini dalam kurung akan muncul ya sampai ke sini. Ini adalah soal yang terbaca oleh mahasiswa. Mana yang termasuk ternak ruminansia? Termasuk ada dalam kurung model 2 di depannya. Nah, pilihannya ini nanti akan sebagai adalah menggunakan radio button yang bundar itu ya. Nanti mahasiswa akan memilih salah satunya. Nah, pedomannya untuk menuliskan pilihan di dalamnya adalah kalau tidak dalam baris yang sama, kalau tidak dalam baris yang sama ini beda-beda baris. Di sini adalah setiap masing-masing jawaban itu dibedakan dengan tanda spasi kosong. Ini sapi tadi sudah jawaban yang benar, ayam petelur bukan jawaban yang benar, kemudian ayam broiler bukan jawaban yang benar, burung puyuh bukan jawaban yang benar, itik demikian juga bukan. Ini model kedua. Model yang ketiga menggunakan titik 4 dipisah-pisah. Seperti ini nama soalnya, kemudian di sini redaksi soalnya ya, mulai titik 4 yang kedua ini, kemudian jawabannya seperti yang model kedua tadi. Ada di sini. Yang keempat adalah model penulisan beda menggunakan titik 4 di sini. Ini nama soalnya, kemudian pertanyaannya mulai dari titik 4 yang kedua ini.
Nah, kemudian tanda curly brackets-nya, pembuka penutupnya, pembukanya di sini, penutupnya di sini. Nah, pilihannya ada di antaranya. Jadi boleh mau seperti ini, kemudian di sini seperti ini boleh, ya, atau mau seperti ini atau seperti tadi. Demikian. Nah, kemudian yang nomor contoh paling terakhir ini beda, jadi multiple choice tapi dengan jawaban lebih dari satu. Lebih dari satu jawaban. Misalnya ini ada jawaban 2 yang benar. Sapi dan kambing ini adalah jawaban yang benar. Jawaban yang lainnya salah. Nah, kalau pada tadi menggunakan tanda sama untuk jawaban yang benar, di sini semuanya menggunakan tilde. Ya, walaupun benar jawabannya ataupun salah sama-sama menggunakan tilde. Hanya bedanya adalah di sini nih. Di sini. Nah, ini adalah pembobotan benarnya. Dia 50% karena ada dua jawaban yang benar. Totalnya menjadi 100%. Nah, nulisnya adalah seperti ini, tanda persen, kemudian angkanya, kemudian persen lagi. Jadi angka itu diapit. Ini diartikan berarti 50% bobotnya. Yang ini 50% juga. Nah, yang ini adalah misalnya 0% nih. Ada 0%. Kemudian kalau mau menggunakan pembagian tadi supaya totalnya kalau diisi semua totalnya 0 ya, berarti ini adalah berarti 25 di sini berarti minus 25. Jadi ada yang 4 yang menggunakan penalti ya, minus 25%. Oke, ini sudah betul ya. Oke, tandanya seperti ini. Jadi ada ini minus 25%, minus 25%, totalnya minus 25%. Kalau ada mahasiswa yang melakukan spekulasi diisi semua, maka dia mendapatkan nilai 0 ya. Karena ada dua yang berbobot positif 50-50, yang 4 adalah minus 25%. Nah, kalau sudah siap seperti ini, filenya ini give.txt ya. Nah, jangan lupa satu lagi yang belum saya sampaikan supaya tidak keliru. Jadi di dalam menggunakan format TFT text gift itu encodingnya harus UTF-8. Nah, kalau di dalam Windows itu sudah ada bawaan itu Notepad di sana sudah dengan UTF-8. Nah, kalau pada editor lain dicari ya, diyakinkan bahwa konfigurasi tipe filenya adalah di sininya adalah UTF-8. Saya menggunakan di sini editpad ya di sini. Nah, ini sudah harus tidak digunakan encoding yang lain. Oke. Nah, kalau sudah simpan kemudian akan saya buat di sini misalnya ini contoh saja, kemudian saya akan membuat kategori di sini kategorinya misalnya UTS multiple choice. Nah, kode misalnya ini seperti ini. Ini hanya untuk identifikasi nanti pada saat kita memilih soal saja ya, lebih mudah. Diletakkan di parent directory, kategori induknya adalah ini. Kemudian tambahkan kategori, setelah itu kita menambahkan atau mengimport soal ke dalam kategori soal yang masih kosong ini masih kosong. Oke, klik di sini. Nah, kemudian kita ini sudah pilih kategori, sudah, kemudian import. Nah, jangan lupa ada dua jenis format yang diizinkan untuk text file sejauh yang saya tahu, yaitu di sini icon dan GIF. Nah, pada kasus saya yang saya jelaskan tadi, karena saya menggunakan panduan dari Moodle yang untuk GIF ya, maka saya juga memilih format yang GIF ya, jangan lupa. Kemudian di sini drag and drop boleh, soal yang sudah dibuat itu ini yang tadi saya buka tadi. Nah, saya drag and drop di sini. Nah, setelah itu dieksekusi dengan import. Nah, sudah 5 soal terimport secara sukses ya. Lanjut, kemudian kita ingin lihat masing-masing tampilan tadi supaya jelas ya. Nah, oke. Ini yang pertama tadi, model soal 1 saya buka pratampil. Yang satu adalah menggunakan ini tadi. Yang satu menggunakan penulisan ada di sini. Nama soalnya soal 1. Nah, teks soalnya adalah ini. Oke, jadi ini di sini muncul soal 1. Ini kan nama soal ya. Question name di sini. Nah, ini model 1, 3 dan 4 itu menggunakan titik 4 tadi itu. Ya. Nah, yang model 2 dan 5 ini tidak menggunakan itu sehingga yang muncul adalah teks soalnya langsung. Ya, ini jadi kita lihat lagi tampilnya. Nanti akan munculnya di sini multiple choice-nya menggunakan adiubatan, pilihannya jawabannya hanya 1. Tidak bisa lebih dari 1. Nah, demikian.
Oke, dari soal 1 sampai 4 itu sama nanti seperti ini munculnya ya, menggunakan adiubatan bundar-bundar ini. Yang 5 adalah beda. Oke, yang kedua kita lihat dulu. Jadi yang kedua itu adalah soal seperti ini, yang ditulis langsung ke kanan. Nah, bagaimana tampilannya? Tampilannya juga sama, ya, sama seperti ini menggunakan adu button. Hanya ini saya kode tadi supaya jelas, ya. Jadi tidak menggunakan tanda titik dua kali itu. Nah, kita lihat sekarang yang soal nomor 5. Soal 5 pilihan ganda lebih dari satu jawaban benar. Nih, saya kode tadi. Nah, kita lihat tampilannya. Kita lihat. Nah, ini dia menggunakan check boxes, bukan radio button. Jadi kalau misalnya ini jawaban ada mahasiswa yang kambing, kemudian itik, nah dia nih 50% dikurangi 25% tadi kan, nah dia masih dapat berapa? 25%. Nah, kalau diisi semua, dia akan totalnya adalah 0. Ya kan, karena tadi 50 dengan 50% pengurangan. Nah, kalau yang benar, dia benar semua 100%, maka dia harus begini. Nah, sapi. Nah, kemudian submit. Demikian. Jadi begitu model pembuatan soal untuk format GIF pada sistem pembelajaran yang berbasis Moodle. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan jangan lupa kalau suka diklik subscribe dan tombol like-nya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.